Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai virus. Jadi, poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah ciri-ciri, kemudian yang kedua ada sejarah penemuan, struktur virus, kemudian ada bakteriofag, kemudian ada juga bentuk virus, dan yang terakhir adalah replikasi virus. Langsung saja ke poin yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri virus. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri virus. Jadi virus ini mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama itu ada aseluler. Kenapa virus dikatakan aseluler? Karena virus ini bukan sel dan virus itu lebih kecil daripada bakteri. Yang kedua, dia merupakan makhluk hidup peralihan. Kenapa dia dikatakan makhluk hidup peralihan? Karena virus ini dikatakan benda mati. Dia dikatakan benda mati ketika virus ini dapat dikristalkan dan dikatakan benda hidup apabila berkembang biak. Nah, virus ini berkembang biak dia pada suatu makhluk hidup lain. Kemudian yang ketiga, sangat kecil ukurannya yaitu 20 sampai 300 milimikron, yaitu yang saya katakan tadi bahwa dia si virus ini lebih kecil daripada bakteri. Kemudian tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi metabolismenya itu dipengaruhi oleh makhluk hidup. Seperti misalnya dia tuh ada di dalam putih telur atau kuning telur, baru si virus ini bisa melakukan metabolisme. Kemudian yang terakhir yaitu dapat diamati pada mikroskop elektron. Kalau pada mikroskop lain tidak bisa. Ini virus ini karena sangat kecil, jadi hanya dapat diamati pada mikroskop elektron saja. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah penemuan virus. Yang selanjutnya yaitu sejarah penemuan virus. Yang pertama itu ada Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, beliau ini menemukan TMV atau tobacco mosaic virus, yaitu penyebab daun tembakau kuning. Kemudian pada tahun 1899 ini dilanjutkan oleh Martinus William Beijering. Itu sama, mereka itu menguak lagi mengenai TMV, penyebab daun tembakau kuning. Dan yang terakhir itu ada Wendell Stanley pada tahun 1935. Nah, beliau ini, si Wendell Stanley ini, dia mencoba untuk mengisolasi dan mengkristalkan TMV, dan Wendell Stanley ini berhasil mengisolasi dan mengkristalkan mosaik virus tadi. Sebenarnya ada banyak beberapa sejarah penemuan virus itu oleh beberapa ahli juga. Kalian bisa searching di internet atau coba cari di buku lain, sumber-sumber lain yang mungkin lebih lengkap lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur virus. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tubuh virus. Nah, di gambar tersebut adalah merupakan virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag. Jadi, virus itu terdiri dari tiga kayak bagian gitu. Yang pertama ada kepala, kemudian ada leher, dan yang terakhir itu ada ekor. Nah, di bagian kepala virus ini terdiri dari asam nukleat, yaitu yang berupa DNA saja atau RNA saja, dan diselubungi oleh kapsid. Nah, apa sih kapsid itu? Kapsid merupakan selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Jadi, si kapsid ini itu fungsinya untuk memberi bentuk bagi virus, kemudian juga melindungi asam nukleat yang ada di dalam virus tadi, dan juga berfungsi menyediakan protein enzim agar virus itu mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Kemudian leher virus. Jadi leher virus itu tentunya kan menyambungkan antara bagian kepala si virus dengan bagian ekor kan. Nah, tapi tidak semua virus itu punya leher loh. Kenapa? Karena hanya virus kompleks saja yang punya leher. Contohnya kayak bakteriofag ini. Dan leher ini tentu fungsinya untuk menyangga kepala dari si virus.
Kemudian yang terakhir itu adalah bagian ekor. Ekor ini merupakan bagian terpenting. Karena kenapa? Ekor inilah yang digunakan untuk menancapkan kepada tubuh inang yang nantinya itu digunakan sebagai tempat perkembangbiakan atau replikasi, atau juga bisa disebut juga sebagai nanti untuk menuju ke rumah virus gitu. Nah, ekor dari virus ini itu berupa tabung dan dilengkapi dengan serabut-serabut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk virus. Nah, di atas udah ada tuh beberapa bentuk-bentuk dan contoh dari si virus. Bentuknya tuh ada yang spiral, contohnya itu virus tembakau. Ini bentuknya kayak tabung gitu. Kemudian yang icosahedron, kalau pada gambar tuh bentuknya segi 6 dan 3D, dia berdimensi 3 gitu. Kemudian ada yang berpelindung. Nah, yang berpelindung ini gambarnya sih mirip sama virus yang lagi go internasional. Jadi kayak virus corona gitu, tapi beda ya. Ini virus influenza contohnya tuh. Mungkin ada virusnya bentuknya emang kayak gitu, tapi ada beberapa perbedaan gitu. Kemudian bentuk kompleks. Nah, bentuk kompleks ini contohnya itu virus cacar atau pox virus. Ingat ya, bentuk kompleks itu dia yang punya leher, kemudian yang punya kepala, dan ada ekor tadi kayak bakteriofag tadi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai replikasi virus. Virus selalu memanfaatkan sel-sel hidup sebagai inang untuk memperbanyak dirinya. Replikasi terjadi di dalam sel inang. Replikasi inilah yang menyebabkan rusaknya sel inang. Setelah itu, virus akan keluar dari sel inang. Di luar sel inang, virus disebut sebagai partikel virus yang disebut virion. Jadi ada beberapa siklus hidup virus, yaitu ada siklus litik dan siklus lisogeni. Nah, berikut ini merupakan siklus litik dan siklus lisogeni. Jadi, siklus litik itu dimulai dari nomor 1, 2, 3A, dan 4A. Sedangkan siklus lisogeni itu dimulai dari nomor 1, nomor 2, 3B, 4B, dan 5. Nah, jadi mungkin cukup jelas gambar pada video ini kali ini. Kalau mungkin kurang jelas bisa langsung ditanyakan atau mencari ke sumber-sumber di internet. Di video juga banyak pembelajaran mengenai khusus yang siklus litik dan siklus lisogeni. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini, dan selamat belajar dan tetap jaga kesehatan semuanya.